Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum kota-kota ramai berdiri, di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah kawasan alam yang liar namun mempesona. Di sanalah lautan lepas yang biru bertemu dengan aliran sungai yang tenang. Namun, kedamaian di tempat itu seringkali pecah oleh pertarungan dahsyat dua penguasa alam yang sama-sama kuat, sama-sama ganas, dan tak ada yang mau mengalah. Mereka adalah Sura, seekor hiu raksasa yang menjadi penguasa mutlak lautan, dan Baya, seekor buaya besar yang menjadi raja di sungai-sungai dan rawa-rawa. Keduanya adalah perwujudan kekuatan yang seimbang. Sura dengan kecepatannya membelah ombak, dan Baya dengan kulit keras serta rahangnya yang mampu menghancurkan apa saja. Setiap kali mereka bertemu, air yang jernih akan berubah keruh. Mereka bertarung bukan hanya karena lapar, tetapi karena ego untuk membuktikan siapa yang paling hebat di antara keduanya. Pertarungan itu bisa berlangsung berhari-hari, membuat ikan-ikan kecil dan hewan lain lari ketakutan. Namun anehnya, tidak pernah ada pemenang. Kekuatan mereka begitu setara, hingga akhirnya mereka berdua jatuh kelelahan tanpa hasil apa-apa. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga, Sura dan Baya terengah-engah di tepian muara. Mereka saling menatap, menyadari bahwa pertikaian tanpa akhir ini hanya menyiksa diri mereka sendiri. Dengan napas yang masih memburu, Sura akhirnya membuka suara. Dia mengusulkan sebuah perdamaian, sebuah pembagian wilayah yang adil agar mereka tidak perlu lagi saling melukai. Baya setuju. Di atas sebuah batu karang, mereka membuat perjanjian suci yang tak boleh dilanggar. Sura berjanji akan tetap berada di laut dan hanya mencari mangsa di dalam samudra yang luas. Sementara itu, Baya berkuasa penuh atas daratan dan sungai. Batas wilayah mereka adalah muara, tempat di mana air laut pasang bertemu dengan aliran sungai. Kesepakatan itu disaksikan oleh alam, dan sejak saat itu, kedamaian akhirnya turun menaungi tempat tersebut. Hutan kembali tenang, dan air kembali jernih. Waktu pun berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun, ketenangan seringkali membuat hati menjadi lalai. Sura, yang terbiasa menjelajahi samudra luas, mulai merasa bosan. Mangsa di laut memang banyak, tetapi rasa penasaran dan kesombongan mulai merasuki pikirannya. Dia mulai berpikir licik. Menurut logika Sura, sungai juga berisi air, dan karena dia adalah penguasa air, maka seharusnya sungai juga menjadi haknya. Awalnya, Sura hanya mengendap-endap masuk ke muara saat Baya sedang lengah atau tertidur. Dia menangkap mangsa di sungai, lalu cepat-cepat kembali ke laut. Rasanya begitu menantang. Namun, karena tidak ketahuan, Sura menjadi semakin berani. Dia mulai masuk lebih jauh ke pedalaman sungai, melanggar batas yang sudah mereka sepakati bersama. Sura lupa bahwa sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Benar saja, Baya mulai curiga. Mangsa di wilayahnya semakin sedikit, dan dia mencium aroma laut yang asing di sepanjang aliran sungainya. Hingga pada suatu hari, Baya memergoki Sura sedang asyik berburu di wilayah kekuasaannya. Kemarahan Baya meledak seketika. Dia merasa dikhianati oleh sahabat yang sudah dia percaya. Baya menegur Sura dengan keras, mengingatkan tentang janji mereka. Namun, bukannya meminta maaf, Sura justru berkilah dengan tenang. Dia berargumen bahwa karena sungai berair, maka itu adalah wilayahnya juga. Jawaban yang penuh kesombongan itu membuat kesabaran Baya habis. Tidak ada lagi musyawarah, tidak ada lagi perundingan. Sura telah melanggar sumpah, dan itu artinya perang. Pertempuran kali ini jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ini bukan lagi soal makanan, ini soal harga diri dan wilayah yang terinjak-injak. Air sungai di muara itu bergolak hebat seolah sedang mendidih. Sura menerjang dengan gesit, mencoba menggigit dan menghindar. Sementara Baya bertahan mati-matian, menyabetkan ekornya yang kuat dan menyergap dengan rahangnya yang kokoh. Suara deburan air dan hantaman tubuh mereka terdengar menggema. Hewan-hewan lain menyingkir jauh, tak berani mendekat. Pertarungan itu berlangsung sengit dan lama. Sura yang licik mencoba memutari Baya, membuat Baya kelelahan. Namun, Baya bertarung di rumahnya sendiri. Semangat untuk mempertahankan wilayah memberinya kekuatan berlipat ganda. Dalam satu momen yang menentukan, Baya berhasil mendapatkan celah. Dia menggigit ekor Sura dengan sangat kuat. Sura menjerit kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa dan kesadaran bahwa dia tidak mungkin menang melawan Baya di sungai, membuat nyali Sura ciut. Dia meronta sekuat tenaga melepaskan diri, lalu berenang kencang kembali ke lautan lepas, meninggalkan sungai itu untuk selamanya. Sura tidak pernah berani kembali lagi ke sungai. Dia jerah.
Baya kembali menjadi penguasa tunggal di wilayahnya, meskipun tubuhnya penuh luka akibat pertarungan itu. Air di muara yang tadinya jernih, hari itu berubah menjadi merah oleh darah keduanya, menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat mengenang pertarungan legendaris tersebut dengan menggabungkan nama kedua penguasa itu, Sura dan Baya, menjadi Surabaya. Lambang kedua hewan yang saling berhadapan itu kini menjadi simbol kota tersebut. Kisah ini pun terus diceritakan turun-temurun, bukan hanya sebagai dongeng sebelum tidur, melainkan sebagai nasihat bagi siapa saja. Bahwa janji adalah hutang yang harus dibayar lunas. Bahwa kesombongan dan melanggar kesepakatan hanya akan membawa kehancuran dan rasa malu di kemudian hari. Seperti Sura yang harus lari menanggung sakit, dan Baya yang harus terluka demi mempertahankan haknya.